Nama saya Fabian Putra Kurnia. Nama saya Yusuf Fadilah. Saksikanlah video di bawah ini. Hold me close till I get up. Konsep dasar jaringan VLAN. Jaringan VLAN adalah model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. VLAN memungkinkan kelompok perangkat pada satu atau lebih LAN untuk berkomunikasi seolah-olah terhubung ke jalur yang sama, meskipun sebenarnya terhubung ke segmen LAN yang berbeda. Ini memungkinkan konfigurasi jaringan secara virtual tanpa harus mempertimbangkan lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN dapat meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan dan memudahkan pemindahan, penambahan, dan perubahan perangkat. VLAN dapat diciptakan dengan manajeable switch dan membutuhkan router atau perangkat layer 3 untuk menghubungkan antar VLAN. VLAN memungkinkan fleksibilitas dalam pengaturan jaringan dengan segmen yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau departemen. Tipe VLAN meliputi data VLAN, default VLAN, native VLAN, manajemen VLAN, dan voice VLAN, masing-masing dengan fungsi khusus. Pada tahun 1981 sampai 1984, Dr. W. David Sienkiewicz, seorang ahli jaringan, bergabung dengan Bellcore dan fokus pada peningkatan jaringan Ethernet. Dia mengembangkan teknologi VLAN dengan memanfaatkan switch untuk mengatasi pembatasan bandwidth jaringan Ethernet. VLAN memungkinkan administrator mengontrol, mengkonfigurasi, dan meningkatkan keamanan jaringan dengan lebih baik. Tag VLAN dikenal sebagai header IAAA 802.1 key ditambahkan ke setiap frame Ethernet untuk mengelola lalu lintas siaran Ethernet, meningkatkan kecepatan bandwidth. Jaringan VLAN memisahkan layer 2 menjadi works group logis, mengurangi lalu lintas yang tidak perlu dan meningkatkan performa jaringan. Pertama, data VLAN. VLAN dengan tipe data VLAN dikonfigurasi hanya untuk user dan tidak memiliki kemampuan untuk mengirim voice-based traffic. Data VLAN yang hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Tipe VLAN ini dipisahkan dengan lalu lintas data suara ataupun manajemen switch. Kedua, default VLAN. Ketika pertama kali switch dinyalakan, maka semua port yang ada di switch akan menjadi anggota default VLAN. Default VLAN dari switch adalah VLAN 1 di mana VLAN tersebut tidak dapat diganti namanya maupun dihapus. Link antara switch dengan switch atau switch dengan router akan menjadi native VLAN. Memiliki fungsi untuk tied traffic dan untied traffic. Native VLAN dikeluarkan untuk port ranking 802.1 key, port ranking 802.19, menempatkan untied traffic pada native VLAN. VLAN yang dibuat untuk administrasi dalam mengatur kapabilitas dari switch atau VLAN yang memanage perangkat yang terhubung. Sebuah VLAN harus didefinisikan secara khusus agar dapat dijadikan sebagai manajemen VLAN. Pada manajemen VLAN dapat ditambahkan IP dan subnet mask sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Telnet, SNMP, atau SSH. Voice VLAN hanya dapat digunakan sebagai traffic voice. Voice VLAN mendukung voice over IP atau yang bisa disebut VoIP, merupakan teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. VLAN bekerja menggunakan frame IE 802.1 key atau yang lebih dikenal sebagai standar IE 802.1 key. Standar IE 802.1 key merupakan sebuah kumpulan standar yang diartikan sebagai kendali akses media lapisan fisik dan sublapisan yang terdiri atas lapisan jaringan data dari standar Ethernet kabel. Ethernet ini digunakan untuk local area network atau yang bisa disebut LAN. Secara singkat, cara kerja VLAN adalah menghubungkan semua perangkat komputer ke dalam lebih dari satu LAN.
VLAN akan menyediakan berbagai tautan untuk mengakses data ke semua host perangkat yang terhubung ke switch yang sudah diberi ID yang sama. VLAN disebut juga dengan teknik switching atau membangun switch di dalam switch. Secara logikal, hal ini dilakukan dengan cara mencegah satu broadcast domain pada jaringan LAN menjadi beberapa broadcast domain sesuai dengan segmentasi jaringan yang dibentuk. Kelebihan VLAN: meningkatkan performa jaringan, mempermudah administrator jaringan, mengurangi biaya, dan menjamin tingkat keamanan yang tinggi. Adapun kekurangan VLAN, yaitu apabila salah satu network utama bermasalah, maka semua VLAN akan terkena dampaknya. Kedua, ketika terdapat data yang dikirim secara broadcast, maka data tersebut akan dikirim ke semua VLAN. Ketiga, ketika jumlah host di dalam VLAN banyak, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak dapat dimanajemen.